Halo, apa kabar untuk Cancer? Semoga dalam keadaan sehat, semesta senantiasa bersama kita semua ya. Oke, apa kabar untuk Cancer? Kali ini aku mau reading untuk Cancer tentang energi asmara kamu di bulan Desember. Sekali lagi ini sifatnya adalah general reading, jadi nggak semua harus resonate buat keadaan kamu di luar sana. Kalau ngeresonate jangan dipaksakan, kamu bisa cek di videoku yang lain sesuaikan dengan Sun, Moon, Rising, dan Venus. Energinya juga bisa terbolak-balik atau vice versa ya untuk teman-teman Cancer. Oke, aku cek dulu di sini. Photograph. Cancer ada yang kangen sama kamu. Iya. Nih kalau aku lihat ya, oke, Coffee Cup, ada Addiction, Coffee Cup, The Golden Mirror, ada The Chaser. Oke, self. Oke, fokus on self, self-worth, time to heal. Aku melihat ada beberapa dari Cancer, time to heal. Ada beberapa dari Cancer ini waktunya untuk kayak move on ya dari masa lalu kamu. Ada beberapa dari Cancer ini kayak berusaha untuk apa yang sudah terjadi di sini kamu mencoba kayak up lagi, bangun diri kamu kembali. Nah ini ya kalau aku lihat gini teman-teman. Kalau aku lihat sebetulnya ada seseorang nih, aku nggak tahu siapa ini. Tetapi ada seseorang yang lagi kangen sama kamu. Nah, ya. Nih, aku lihat ada seseorang yang lagi kangen sama kamu. Sering liatin mungkin foto-foto yang ada di apa ya, media sosial, atau kalau kalian ini pernah jadian, ada foto-foto yang masih kayak masih disimpan sama dia. Ini kayaknya kadang-kadang dia itu suka ngeliatin gitu loh ya, masih foto-foto kamu atau pas kalian itu lagi bareng. Nah, di sini kalau aku lihat dengan hadirnya fotograf ini sendiri itu ada momen, ada saat dimana dia itu kayak berpikir ingin lagi untuk jalan lagi sama kamu, make a new memories gitu loh ya. Nah ini loh, di sini kalau aku lihat, tetapi kita kan ngomong masalah addiction. Nah gini teman-teman, aku nggak tahu apa yang sudah terjadi karena aku melihat sempat ada hubungan addiction di antara kalian ini. Entah itu memang yang sudah terjadi atau yang sekarang atau yang bakal terjadi. Karena kalau kita ngomong masalah addiction ini kayak terlalu ketergantungan dengan pasangan, atau pasangannya terlalu ketergantungan sama kamu, akhirnya muncul yang namanya posesif. Ya, posesif ini kayak suka cemburu, deket dengan ini nanti marah, kamu ngelakuin apa dikit ini nanti marah, atau bahkan sebaliknya. Karena aku melihat ada addiction di sini, jadi kayak ketergantungan. Nah ini loh, ya. Di sini kalau aku lihat makanya kita mau masalah yang namanya fear of abandonment issue. Kita mau masalah isu pikiran. Ada takut kehilangan, takut diambil orang, takut begini, takut begini. Jadi muncul obsesi-obsesi itu. Ya, itu alasan kenapa kok muncul adanya addiction dalam hubungan. Nah ini loh. Di sini kalau aku lihat ada love bombing ya. Jadi kayak perasaan itu terlalu berlebihan. Perasaan itu terlalu berlebihan. Jadi akhirnya kalau kita ngomong masalah perasaan yang terlalu berlebihan, menganggap bahwa pasangan itu nggak lebih sayang, atau bahkan kita yang nggak lebih sayang gitu loh. Padahal ya sayang-sayang aja. Cuma karena salah satunya ini intinya itu lebih dalam. Jadi bisa dibilang itu cinta buta bisa juga ya, atau obsesi. Nah, timbul obsesi di sini, makanya kita ngomong masalah ini namanya obsession. Terlalu terobsesi. Ya, terlalu terobsesi, terlalu berlebihan. Akhirnya muncul yang namanya merasa bahwa cintaku tuh lebih besar. Nah, cintaku tuh lebih besar daripada kamu. Merasa bahwa aku yang lebih daripada kamu perasaan.
padahal nggak juga. Nah, belum tentu itu terjadi, ya kan? Makanya kita ngomong masalah ini, aku melihat itu mungkin alasan-alasan bahwa hubungan ini akhirnya terputus, teman-teman. Atau bukannya terputus, tapi kayak break up. Nah, ini tadi, break up. Jadi kayak sementara diem-dieman dulu, sementara kayak nggak mau diganggu dulu. Karena apa? Karena kita masalah yang namanya focus on self, ingin karena terlalu diobsesi. Kalau terlalu di apa ya, kalau terlalu posesif itu gimana sih rasanya, nggak bebas, ya kan? Nanti ketemu sama teman nggak boleh, kalaupun ketemu sama teman jam segini harus pulang, jam segini harus pulang, kalau nggak gitu nanti marah-marah. Nah, ini juga bisa, aku nggak tahu, tapi ya entah itu di sisi kamu atau sisi dia. Ini membuat kayak merasa bahwa akhirnya yang salah satunya ini, oke, aku mau mencoba untuk kayak fokus on myself gitu loh. Aku ingin bebas dulu, aku nggak mau terlalu keterikatan seperti itu. Makanya kita ngomong juga masalahnya namanya chaser in codependence relationship. Nah, ini loh. Jadi terlalu mengejar-ngejar. Kalau terlalu dikejar itu, yang dikejar itu juga gimana sih rasanya? Nah, kayak gitu ya kalau aku lihatnya. Nah, momen-momen break up ini membuat orang yang ketergantungan inilah yang akhirnya paling kangen. Orang yang ketergantungan inilah yang orang yang terlalu obsesif inilah yang akhirnya apa? Paling kangen. Nah, ya kan? Karena kalau aku lihat belum tentu juga dia, juga belum tentu kamu. Aku nggak tahu, karena kita ngomong masalah yang namanya cancer satu dengan cancer yang lain beda. Ada cancer yang mungkin terlalu posesif, ada beberapa juga yang malah diposesifin, ya kan, dengan pasangan kamu. Memang di sini aku melihat intinya, ya, orang yang terlalu posesif inilah yang akhirnya lebih kangen. Nah, ingin memulai kembali apa yang pernah terjadi, ingin kembali lagi, mengulang kembali gitu loh. Masih ada nggak sih harapan? Ya, kalau aku lihatnya kayak gitu, ingin bertemu kembali. Kalaupun sudah putus, bisa nggak sih terjalin kembali hubungan di sini? Nah, ini karena terlalu posesif ya teman-teman di sini kalau aku lihat. Terlalu controlling. Nah, itu tadi loh, terlalu controlling. Kamu nggak boleh gini, nggak boleh gini. Kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gini. Jadi kayak merasa akhirnya kayak terikat gitu loh. Nanti kalau keluar sama ini, nanti gini lagi. Nah, itu. Oke. Tapi belum tentu juga ya. Kalau kita mau masalah yang namanya fotograf, itu mungkin ada penyebabnya kenapa. Nah, ada penyebabnya kenapa kok terlalu posesif. Nah, ini. Karena di sini bisa saja banyak hal yang terjadi pada kalian mungkin di masa lalu. Pernah dikecewakan, pernah mungkin diselingkuhin, akhirnya dengan pasangan baru seperti itu. Nah, ya kan? Akhirnya muncul posesif, akhirnya membuat apa, salah satunya gak nyaman karena masa lalu ini dibawa-bawa, padahal kita harus tahu bahwa personal satu dengan personal yang lain ini beda. Nah, ini dia ya, nih. Atau memang tipikalnya memang kayak gitu, bisa juga karena ada yang memang terbawa dari masa lalu, ada yang memang tipikalnya kayak gitu, terlalu posesif. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang sering ya teman-teman, terlalu posesif itu sering menghancurkan hubungan. Sering sekali. Kalau kita itu terlalu posesif itu malah menghancurkan hubungan. Ini sering terjadi pada klien-klienku yang lain. Oke, aku cek dulu di sini. Oke. King of Cup, ya kan? Obsesi. Oh, ya kan? Akhirnya memang muncul yang namanya putus juga hubungan di sini. Ingin bertemu, ini hampir sama ya, terlalu too much banget. Ingin memulai kehidupan baru lagi, ingin memulai kembali ya apa yang sudah terjadi. Seven masih bertahan. Oke, jadi ini memang kayak dalam 1 bulan ke depan ini, kalau aku lihat, aku tambahin lagi deh, sorry ya, The High Priest. Nah, ini dia
Ini teman-teman, aku nggak tahu, mungkin kamu ya, katakanlah kamu nih ya, memang yang ingin menghindar dari dia karena dia terlalu posesif ke kamu, terlalu cemburuan ke kamu, ya kan, terlalu controlling ke kamu, nah terlalu ketergantungan sama kamu. Ini memang aku melihat pada akhirnya juga apa ya, hubungan semacam ini kayak akan saling menyakiti gitu loh, ya akan saling menyakiti. Di sini aku melihat memang orang yang merasa terkekang di sini dalam hubungan ingin healing dulu, ya ingin keluar dari situasi yang namanya kodependensi gitu loh, addiction relationship di sini. Nah ini juga disebut sebagai toxic relation ya teman-teman, terus terang aja, karena kalau segala sesuatu terlalu berlebihan itu namanya toxic, racun ya kan, racun dalam hubungan. Nah ini aku melihat merasa diri bahwa aku ini bisa sembuh kalau kita bisa ketemu, kita bisa ngobrol lagi, memulai awal baru lagi. Tetapi yang satunya aku melihat kayak masih nggak dulu, gue butuh waktu dulu. Kalau aku lihatnya kayak gitu, dia tuh kayak butuh waktu, atau bahkan kamu yang butuh waktu untuk ketemu, ya karena kayak kalaupun disegerakan ini belum tentu endingnya baik gitu loh, ya belum tentu ini endingnya baik. Karena kalau aku melihat dengan hadirnya High Priest ini sendiri, di saat katakanlah kamu memang situasinya lagi nggak bener, nggak baik ya, terus dia ngajakin kamu ketemuan, jangan terburu-buru, enakin dulu diri kamu. Nah itu loh ya, kalau kita ngomong masalah High Priest, karena takutnya nanti terjadi situasi yang malah tambah rumit. Nah begitupun dia nih, katakanlah kalau dia ini merasa kayak nggak enak, masih belum nyaman, masih teringat-ingat lagi di situasi addiction di sini, berikan dia waktu dulu gitu loh, untuk apa ya, tenangin diri dulu. Karena aku melihat dia itu kayak masih ingin ada waktu juga buat dia untuk bebas juga gitu loh, dia merasa seperti itu. Jadi kalau memang ini terlalu dipaksakan, akhirnya nggak benar juga gitu loh, ya. Dengan hadirnya Seven of Wands di sini, aku lihatnya itu sebetulnya akan ada hal yang baik sebetulnya di sini ya, asalkan tidak terlalu memaksakan. Nah ini tadi, asalkan ada perubahan, paham ya teman-teman. Di saat salah satunya udah healing, di saat salah satunya udah enakan, aku lihat memang akan ada yang namanya pertemuan, itu bisa ngobrol lagi, bisa memulai situasi yang baru, bisa, asalkan addiction ini harus dihilangkan dalam hubungan. Nah ini loh, sebenarnya bisa-bisa saja, tapi not this time gitu loh. Tapi kayaknya bukan untuk dalam waktu kayak deket-deket hari gitu loh, butuh waktu beberapa hari ya, intinya kayak gitu teman-teman. Jadi itu sekali lagi buat teman-teman Cancer, aku akhiri. Kita bertemu lagi di sesi yang lain. Oke, see you next time.